Assalamualaikum, teman-teman semua. Selamat datang di channel Ilma Story HD. Tempatnya cerita-cerita penuh makna dan inspirasi. Sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa ya, klik tombol like dan subscribe sekarang juga, agar kamu nggak ketinggalan kisah-kisah menarik selanjutnya. Semoga yang like dan subscribe selalu diberi kesehatan, dimudahkan rezekinya, dan hidupnya penuh berkah. Amin. Dan yuk, absen dulu di kolom komentar. Tulis kamu nonton dari daerah mana. Biar kita tahu, Ilma Story HD ditonton dari seluruh penjuru Indonesia, bahkan dunia. Kalau sudah siap, ini dia kisahnya. Pagi itu, langit Jakarta tampak cerah. Mentari memantulkan sinarnya ke jendela-jendela gedung pencakar langit yang berjejer megah di pusat kota. Di lantai 15 sebuah gedung perkantoran mewah, suasana kantor PT Surya Adinata Group tampak sibuk namun bersahabat. Pegawai berlalu lalang dengan senyum di wajah, menenteng berkas dan kopi panas di tangan. Aroma kopi dan parfum elegan bercampur dengan suara ketikan keyboard dan obrolan ringan antar karyawan. Di tengah suasana hangat itu, hadir seorang gadis muda dengan penampilan mencolok. Dialah Amara Dwijaya, putri satu-satunya dari pemilik perusahaan, Pak Ardi Dwijaya. Usianya baru 24 tahun, namun gaya berpakaiannya sudah seperti eksekutif muda kaliber tinggi. Blazer putih gading, tas Hermes, dan sepatu hak tinggi berkilauan mengiringi langkahnya memasuki kantor pusat untuk pertama kali sebagai karyawan resmi. Wajahnya cantik, posturnya tegap, namun ada aura dingin dan angkuh di balik senyum simpulnya. Begitu Amara muncul dari lift, beberapa staf yang sudah lebih dulu mengetahui kedatangannya segera berdiri dan menyapanya dengan sopan. "Selamat pagi, Mbak Amara." "Selamat bergabung," ucap Maya dari tim HR sambil menunduk sopan. Amara tersenyum tipis, hanya mengangguk kecil sebelum berjalan ke ruangan yang telah disiapkan khusus untuknya. Beberapa staf saling melirik. Mereka tahu siapa gadis itu. Anak bos besar. Tidak bisa sembarangan. Tapi sebagian juga berharap gadis itu rendah hati. Sayangnya, ekspektasi mereka akan segera terkikis dalam beberapa hari ke depan. Di sisi lain kantor, seorang office boy bernama Bayu tengah mendorong troli berisi air mineral dan camilan untuk disediakan di ruang rapat. Bayu bukanlah OB biasa. Usianya sekitar 28 tahun, berperawakan sederhana, berkulit sawo matang dengan senyum yang tak pernah lekang dari wajahnya. Ia murah senyum, sopan, dan dikenal oleh semua staf karena kerajinannya. Walaupun hanya OB, ia selalu bersikap tenang dan santun, bahkan lebih profesional dari beberapa manajer muda. Pagi itu, ketika Bayu melewati ruang Amara, ia sempat melihat gadis itu berdiri di depan jendela sambil menatap pemandangan kota. Bayu berhenti sejenak, mengetuk pintu dengan pelan. "Permisi, Mbak. Mau saya siapkan air minumnya sekarang atau nanti?" tanyanya sambil tetap tersenyum. Amara berbalik. Ia mengangkat alis, menatap Bayu dari ujung rambut sampai kaki, lalu menjawab datar. "Taruh saja di meja. Lain kali nggak usah tanya, langsung saja kerjakan tugasmu." Bayu mengangguk patuh. "Baik, Mbak." Ia meletakkan botol air mineral dan gelas di meja Amara lalu berjalan pelan keluar. Namun sebelum keluar sepenuhnya, ia menoleh sebentar, lalu berkata, "Selamat bergabung ya, Mbak. Semoga harinya menyenangkan." Dan dengan senyum tulus yang tak dibuat-buat, Bayu pergi menutup pintu dengan tenang. Amara hanya menghela napas. Dalam hatinya, ia berpikir, mengapa OB berani-beraninya mengucapkan hal-hal seperti itu? Sok akrab saja. Hari-hari pertama Amara di kantor pun berlalu. Ia ditempatkan di divisi pemasaran sebagai asisten manajer, sebuah jabatan yang diberikan bukan karena prestasi, melainkan karena statusnya sebagai anak pemilik perusahaan. Di ruang kerja, Amara tampak aktif.
Ia rajin, perfeksionis, dan tegas dalam bekerja. Tapi sayangnya, sikapnya cenderung merendahkan orang lain. Ia tidak segan memarahi staf yang dianggap lamban, bahkan menegur OB hanya karena letak kursi yang miring sedikit. Namun Bayu berbeda. Meski sering menjadi korban teguran dan omelan Amara, ia tetap bersikap sopan dan tulus. Ia tak pernah membantah. Setiap pagi ia tetap menyambut Amara dengan salam hangat, dan setiap sore ia tetap menawarkan teh atau kopi dengan senyum ramah. Bahkan saat Amara tak membalas, Bayu tetap menyapa dengan nada hangat yang tak berubah. Ada satu kejadian menarik pada minggu kedua Amara bekerja. Saat itu listrik di sebagian ruangan padam akibat korsleting ringan. Sebagian staf panik karena komputer dan printer mati mendadak. Amara yang saat itu sedang mengerjakan presentasi penting pun terlihat gelisah karena filenya belum tersimpan. Dalam kekacauan itu, Bayu diam-diam datang membawa powerbank besar dan kipas angin portable. Lalu menaruhnya di dekat meja Amara sambil berkata, "Biar nggak terlalu panas, Mbak. Saya bantu nyalain kipasnya dulu, ya." Amara tak berkata apa-apa. Ia hanya menatap Bayu lalu memalingkan wajah. Pura-pura sibuk, tapi diam-diam ia kagum. Ia tak menyangka OB itu sigap dan perhatian. Keesokan harinya, Amara mendengar beberapa staf lain bercerita bahwa Bayu sering membantu mereka tanpa diminta. Ia membawakan makanan saat ada staf yang sakit, membersihkan ruangan lebih teliti ketika ada rapat besar. Bahkan pernah menggantikan satpam yang tiba-tiba pingsan saat jaga malam. Bayu dikenal sebagai sosok yang tidak banyak bicara, tapi tindakan dan empatinya terasa nyata oleh semua orang. Namun bagi Amara, yang tumbuh dalam lingkungan mewah dan penuh pujian, semua itu masih belum cukup untuk membuatnya berubah. Ia tetap merasa dirinya berada di atas orang lain, termasuk Bayu. Ia belum mampu melihat bahwa kebaikan dan kehangatan tidak selalu datang dari orang-orang berseragam mahal. Meski begitu, Bayu tetap memperhatikan Amara dari kejauhan. Bukan dalam arti jatuh cinta secara langsung, tapi ia merasa ada sesuatu dalam diri Amara yang belum terungkap. Di balik gaya bicara yang ketus dan tingkahnya yang bosi, Bayu sesekali melihat tatapan kosong Amara saat duduk sendiri di pantry, atau mendengar isak pelan di toilet saat Amara pikir tak ada yang tahu. Ia mulai mengerti bahwa gadis itu mungkin sedang menyimpan luka yang tak semua orang tahu. Pernah suatu pagi, Bayu melihat Amara datang lebih awal dari biasanya. Matanya sembab, wajahnya pucat. Bayu memberanikan diri menyodorkan secangkir teh hangat dan berkata, "Mbak, ini teh hangat. Katanya bisa bantu meredakan pusing. Nggak banyak, tapi semoga bisa bantu." Amara menatap cangkir itu lama sekali. Ia ingin menolak, tapi entah kenapa kali ini ia mengangguk pelan, mengambil cangkir itu tanpa berkata apa-apa. Bayu tersenyum kecil, lalu melangkah pergi tanpa menunggu ucapan terima kasih. Hari itu, untuk pertama kalinya, Amara meminum sesuatu yang disodorkan oleh seorang OB tanpa mencibir. Ia merasa aneh, tapi juga hangat. Meski ia tak ingin mengakuinya, sesuatu dalam dirinya mulai berubah, meski sangat pelan. Di luar dugaan, meski mereka berasal dari dua dunia yang sangat berbeda, Bayu dan Amara mulai memasuki orbit yang sama, tanpa benar-benar sadar. Bayu tetap menjadi dirinya yang sederhana dan tulus, sementara Amara mulai mengalami gejolak emosi yang belum bisa ia pahami sepenuhnya. Namun, takdir sudah menyiapkan kisah panjang untuk mereka. Sebuah cerita yang akan mempertemukan keangkuhan dan kerendahan hati, luka dan penyembuhan, air mata dan ketulusan. Dan semua itu dimulai dari hari yang tampaknya biasa. Hari pertama Amara masuk kantor dan disambut oleh seorang OB yang tak pernah berhenti tersenyum. 2 minggu telah berlalu sejak Amara bergabung di kantor pusat PT Surya Adinata Group. Meski suasana kerjanya cukup nyaman dan semua fasilitas tersedia lengkap, dari ruangan pribadi hingga mobil dinas mewah,
Amara tetap merasa ada yang kurang. Ia menikmati posisinya sebagai asisten manajer pemasaran, tapi dalam lubuk hatinya, ada kekosongan yang tak bisa diisi dengan kemewahan. Setiap hari, ia datang dengan pakaian terbaik dan sikap paling angkuh yang bisa ia tampilkan. Ia berbicara tegas, berjalan cepat, dan menuntut kesempurnaan dari semua orang, termasuk dari OB, resepsionis, hingga staf IT. Ia membentuk jarak antara dirinya dan orang lain, seolah ia berada di level berbeda hanya karena status dan penampilannya. Namun, kantor itu tidak seperti dunia sosialita yang biasa ia kunjungi. Di sana, hubungan antar pegawai terasa lebih hangat dan manusiawi. Staf keuangan biasa makan bersama staf gudang di pantry. Para sekretaris suka bercanda dengan sopir kantor. Dan bahkan para manajer sesekali meminta bantuan OB untuk hal-hal kecil tanpa rasa canggung. Tapi tidak dengan Amara. Ia tetap berada dalam gelembungnya sendiri, membangun tembok tak terlihat di antara dirinya dan rekan-rekannya. Di tengah itu semua, Bayu tetap hadir dengan caranya yang sederhana dan tulus. Ia tahu posisinya. Ia tak pernah melewati batas. Tapi ia juga tidak pernah mengabaikan siapapun, termasuk Amara. Suatu siang, ketika sebagian besar karyawan makan siang di luar, Amara tetap tinggal di ruangannya. Ia sibuk dengan presentasi besar untuk klien penting minggu depan. Saat jam makan hampir habis, Bayu lewat depan ruangannya dan tanpa sengaja melihat Amara duduk dengan wajah pucat dan kosong. Dengan ragu-ragu, ia kembali ke pantry. Mengambil satu kotak makan siang ekstra yang biasanya ia siapkan untuk dirinya sendiri, lalu kembali ke depan ruangan Amara. Ia mengetuk pelan. "Mbak Amara, maaf ganggu. Tadi saya lihat Mbak belum makan. Ini ada nasi ayam, saya bawa 2, kalau Mbak nggak keberatan." Amara menatap Bayu dengan tatapan datar. Hening beberapa detik. Lalu, ia tertawa pelan, tapi bukan karena lucu, melainkan karena merasa geli. "Kamu pikir aku bakal makan bekal OB?" katanya dengan senyum mencemooh. "Apa kamu nggak sadar siapa aku?" Bayu tidak membalas. Ia hanya mengangguk pelan, lalu berkata, "Maaf, Mbak. Saya cuma khawatir Mbak kelaparan." Ia meletakkan kotak makan itu di meja kecil dekat pintu, kemudian pergi tanpa suara. Amara memutar bola matanya, menghela napas keras, lalu kembali menatap layar laptopnya. Tapi anehnya, matanya tak bisa fokus. Ia terganggu, bukan karena makanan, tapi karena cara Bayu bicara. Tidak ada rasa malu, tidak juga marah. Hanya ada ketulusan dan kesabaran yang entah kenapa terasa menyakitkan. Di sisi lain kantor, Bayu kembali bekerja seperti biasa. Ia tidak menceritakan kejadian itu kepada siapapun. Ia tetap tersenyum, tetap menyapa semua orang, tetap menjalankan tugasnya dengan cekatan. Seolah tidak ada yang terjadi. Hari-hari berlalu dengan damai di permukaan, namun perlahan mulai terjadi pergeseran suasana. Beberapa staf mulai menyadari bahwa Amara tak pernah benar-benar bergaul. Beberapa bahkan mulai menjauh karena tidak tahan dengan sikapnya. Sementara Bayu, makin hari makin disukai. Ia selalu membantu siapapun yang kesulitan, dari printer rusak, AC bocor, hingga tugas-tugas kecil yang tidak masuk dalam deskripsi pekerjaannya. Pernah suatu sore, saat Amara akan pulang, mobil dinasnya mogok. Ia panik dan mulai memaki sopir kantor yang tampak kebingungan. Beberapa staf melihat dari jauh, tapi tak ada yang berani mendekat. Lalu, Bayu datang. Dengan tenang ia mendekat, mengecek bagian mesin, dan dengan keahlian yang tak diduga, berhasil menghidupkan kembali mesin dalam waktu 15 menit. Amara hanya memandang Bayu dari balik jendela mobil. Ada rasa malu yang perlahan tumbuh, tapi gengsinya masih terlalu tebal. Ia hanya berkata singkat, "Terima kasih," lalu menutup jendela mobil dan pergi tanpa menoleh. Namun malam itu,
Di kamarnya yang mewah dan sepi, Amara duduk termenung lama. Pikirannya kembali ke berbagai momen saat Bayu membantunya, tanpa pamrih, tanpa minta pujian. Ia merasa aneh. Bukankah orang seperti itu tidak penting? Tapi mengapa wajah dan sikap Bayu selalu terbayang? Keesokan harinya, Amara datang lebih awal dari biasanya. Ia sengaja ke pantry lebih pagi dan melihat Bayu tengah membersihkan rak kelas. Tanpa sadar, ia berdiri di depan pintu, mengamati pria itu dari kejauhan. Ada sesuatu yang hangat dan jujur dalam gerakan-gerakan Bayu. Ia tidak sedang berpura-pura baik. Ia memang benar-benar baik. Tanpa berkata apa-apa, Amara kembali ke ruangannya. Hari itu, ia tidak mengomel saat kursinya bergeser sedikit. Ia tidak membentak staf desain saat layout presentasinya kurang sesuai. Bahkan ia mulai mendengarkan saran dari Maya, staf HR, tentang cara membaur dengan tim. Perubahan kecil itu tidak langsung mengubah segalanya, tapi mulai terasa. Amara mulai belajar menahan kata-kata tajamnya, dan meski wajahnya masih dingin, ada sedikit kelembutan dalam sorot matanya. Semua itu terjadi perlahan, seperti benih yang mulai tumbuh setelah bertahun-tahun terkubur. Di waktu yang sama, Bayu mulai merasa bahwa Amara bukan hanya gadis sombong yang biasa ia lihat. Ia menyadari bahwa sikap Amara yang dingin bukan hanya karena sombong, tapi mungkin karena kesepian dan kebiasaan hidup di balik dinding kemewahan yang membuatnya sulit percaya pada siapapun. Sementara itu, hubungan di antara mereka tetap formal. Tak ada sapaan pribadi. Tak ada obrolan ringan. Tapi dunia seolah sedang menyiapkan sesuatu. Sebuah kisah yang dimulai dari kesenjangan besar dan perlahan menjembatani dua jiwa dari dunia yang berbeda. Hari itu, saat matahari sore mulai tenggelam, Bayu kembali melewati ruang Amara. Kali ini ia tidak mengetuk pintu, hanya lewat saja. Tapi Amara yang melihat dari balik kaca, membuka pintu dan berkata pelan, "Bayu, makasih ya. Buat kemarin." Bayu menoleh dan tersenyum. "Sama-sama, Mbak. Senang bisa bantu." Dan untuk pertama kalinya sejak Amara bekerja di kantor itu, ia membalas senyum Bayu. Bukan sebagai OB, bukan sebagai bawahan, tapi sebagai sesama manusia. Dan mungkin, disitulah cerita ini benar-benar dimulai. Hari-hari di kantor terus bergulir. Suasana tetap hangat dan dinamis, tapi sesuatu mulai berubah perlahan, khususnya dalam relasi antara Amara dan Bayu. Meskipun tak ada interaksi yang benar-benar dekat, sikap Amara pada Bayu kini sedikit melunak. Ia tidak lagi melempar komentar sinis setiap kali pria itu lewat. Bahkan, ia sesekali mengangguk sebagai bentuk penghargaan atas bantuan-bantuan kecil yang dilakukan Bayu tanpa diminta. Tapi perubahan ini tidak serta-merta membuat semua orang terkesan. Beberapa rekan kerja mulai membicarakan kedekatan tak lazim antara seorang OB dan anak pemilik perusahaan. "Bayu itu pintar sekali mengambil hati," bisik seorang staf keuangan di pantry. "Mungkin dia tahu Amara itu pewaris perusahaan, jadi mendekatinya pelan-pelan." Kecurigaan dan gosip mulai menyebar, walaupun tak satu pun dari itu benar-benar berdasar. Bayu sendiri tidak terlalu mempedulikannya. Ia tetap bekerja seperti biasa, melayani semua orang dengan senyum tulus yang tidak membedakan jabatan atau status sosial. Ia percaya, kebaikan tidak harus dijelaskan, cukup dilakukan. Sementara itu, Amara mulai berhadapan dengan tekanan pekerjaan yang semakin kompleks. Presentasi besar dengan klien asing hanya tinggal beberapa hari lagi, dan ia merasa sangat tertekan. Setiap malam, ia pulang dalam keadaan lelah, matanya merah karena begadang, dan wajahnya mulai terlihat lebih pucat dari biasanya. Hari itu, tepat 3 hari sebelum presentasi, Amara duduk sendirian di ruangannya. Meja kerjanya penuh dengan kertas catatan dan skema analisis pemasaran. Ia begitu fokus, hingga tidak menyadari waktu makan siang sudah lewat. Perutnya mulai perih karena kosong,
Tapi ia enggan meninggalkan meja. Bahkan telepon dari sopirnya ia abaikan. Bayu, yang baru saja selesai membantu staf gudang mengangkat barang, lewat di depan ruang Amara dan melihat dari celah pintu yang sedikit terbuka. Ia melihat Amara memegangi perut sambil tetap mengetik. Raut wajahnya terlihat lelah dan cemas. Bayu ragu sejenak, lalu mengambil keputusan. Ia kembali ke pantry dan mengambil satu kotak bekal makan siang. Kali ini bukan bekal pribadinya, tapi masakan ibunya yang selalu ia bawa ekstra untuk siapapun yang membutuhkan. Isinya nasi hangat, ayam goreng bumbu kuning, sambal terasi, dan sayur lodeh. Hangat dan sederhana, tapi penuh kasih. Dengan langkah pelan, Bayu mengetuk pintu ruang Amara. Tok, tok. Amara menoleh. Apa lagi? Bayu membuka pintu perlahan dan tersenyum. Mbak, saya lihat Mbak belum makan. Ini ada bekal dari rumah, kalau Mbak mau. Amara menatap kotak makan itu, lalu tatapannya berpindah ke wajah Bayu. Bekal Obey, katanya sambil tertawa sinis. Bayu masih tersenyum, walau wajahnya sedikit menegang. Amara melanjutkan, kamu pikir aku ini siapa? Aku nggak minta dikasihani. Kalau kamu mau cari perhatian, cari ke orang lain aja, jangan ke aku. Beberapa detik hening. Bayu tetap berdiri di sana, masih memegang kotak makan. Tapi ia tak marah. Matanya menatap Amara dengan tenang, bahkan mungkin sedikit iba. Saya cuma khawatir Mbak belum makan. Tapi kalau Mbak nggak mau, nggak apa-apa. Maaf kalau saya lancang, ucapnya pelan. Tanpa bicara lagi, Bayu meletakkan kotak makan itu di meja kecil dekat pintu seperti sebelumnya, lalu menunduk hormat dan pergi. Setelah pintu tertutup, Amara menatap kotak makan itu cukup lama. Ia mendengus dan berkata pelan, "Sok pahlawan." Namun saat ia kembali ke laptop, matanya tak bisa lepas dari aroma makanan hangat yang perlahan memenuhi ruangan. Perutnya kembali bergejolak. Ia mengalihkan pandangan, berusaha tetap profesional, tapi akhirnya, perlahan ia mengambil sendok, membuka kotaknya, dan mencicipi sedikit. Dan detik itu juga, air mata menetes begitu saja dari sudut matanya. Bukan karena rasa makanannya yang enak, meskipun memang begitu. Tapi karena ia menyadari bahwa tak ada satupun orang di sekitarnya, bahkan sopir pribadinya sekalipun, yang memikirkan dirinya sesederhana itu. Ia terlalu terbiasa dilayani oleh orang yang dibayar. Terlalu lama hidup dalam lingkungan yang menilai segalanya dari nilai tukar dan penampilan. Tapi pria bernama Bayu itu, melakukan semua ini tanpa pamrih. Sekadar karena melihat ia belum makan. Namun karena gengsi dan ego yang belum roboh, Amara tetap bersikap seolah tak terjadi apa-apa. Ia menyimpan kotak bekal itu di laci, lalu kembali bekerja seperti biasa. Sore harinya, ketika semua staf sudah pulang, Bayu masih sibuk di gudang menyusun kardus bekas. Ia tak menyangka bahwa kejadian siang itu menjadi bahan pembicaraan di ruang staf. Salah satu staf desain rupanya melihat Bayu mengetuk pintu Amara dan membawakan makan siang. Kini gosip pun meledak lebih kencang. Obenya sekarang makin berani ya, kata salah satu staf wanita. Udah kayak calon mantu aja. Bayu hanya tertawa kecil saat mendengar itu. Ia tidak membalas, tidak membela diri, hanya berkata, saya cuma manusia biasa. Kalau bisa bantu orang lain, kenapa tidak? Hari berganti, dan meski hubungan Bayu dan Amara tampak kembali seperti semula, ada perubahan halus yang mulai terasa. Esok paginya, saat Bayu datang lebih awal dan seperti biasa menyusun botol air minum di rak pantry, ia menemukan secarik kertas tertempel di rak. Tulisannya rapi dan feminin. Terima kasih untuk makan siangnya kemarin. Bayu membaca surat kecil itu dengan senyum yang tidak bisa disembunyikan. Ia tidak tahu bahwa senyum itu adalah permulaan dari badai besar yang akan datang.
Karena beberapa hari kemudian, tepat pada acara ulang tahun perusahaan, di mana seluruh karyawan berkumpul dan perayaan diadakan dengan meriah, sebuah kejutan terjadi. Sebuah lamaran yang akan mengguncang seluruh kantor, mempermalukan satu pihak, dan membuka jalan bagi takdir yang tidak bisa dihindari. Dan itu akan dimulai dari seorang pria sederhana bernama Bayu, yang memberanikan diri melamar seorang gadis sombong di depan semua orang. Hari itu, seluruh lantai kantor pusat PT Surya Adinata Group dihias meriah. Balon berwarna emas dan putih tergantung rapi, pita-pita menghiasi setiap sudut ruangan, dan meja-meja penuh dengan makanan lezat khas acara syukuran. Perusahaan sedang merayakan ulang tahun ke-27 berdirinya, dan tradisi setiap tahun selalu sama. Ada sambutan pemilik perusahaan, sesi penghargaan untuk karyawan teladan, dan waktu bebas bersosialisasi antar divisi. Amara datang dengan gaun biru pastel dan sepatu berkilauan. Penampilannya, seperti biasa, menyedot perhatian. Ia berjalan anggun ke arah aula utama, tempat acara digelar. Wajahnya terlihat cerah, tapi tetap dengan aura keangkuhan khasnya. Ia sadar betul bahwa semua mata tertuju padanya, anak tunggal pemilik perusahaan, pewaris masa depan. Namun di sisi lain aula, berdiri sosok sederhana dengan senyum tenang. Bayu, mengenakan kemeja putih bersih dan celana panjang abu-abu, tampak lebih rapi dari biasanya. Hari ini memang istimewa baginya. Tapi bukan karena ulang tahun perusahaan. Bukan juga karena dia akan mendapat penghargaan. Hari ini, Bayu akan melakukan sesuatu yang bahkan tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Melamar seorang wanita yang diam-diam mengisi hatinya, Amara. Bagi Bayu, ini bukan soal status. Ia tahu siapa dirinya. Ia tahu bagaimana pandangan orang-orang terhadapnya. Tapi sejak hari ketika Amara menerima makan siangnya, walau dengan nada sinis, Bayu yakin ada sesuatu yang berubah. Ia tak berharap diterima. Ia hanya ingin menyampaikan perasaannya. Menyampaikan bahwa ia mencintai gadis itu bukan karena harta, bukan karena kecantikan, tapi karena ada luka di mata Amara yang ia pahami, dan ia ingin menjadi orang yang bisa menyembuhkannya. Acara berlangsung meriah. Sambutan dari CEO lama disampaikan dengan semangat. Musik mengalun lembut. Para karyawan bercengkerama, bersenda gurau. Setelah sesi penghargaan karyawan teladan selesai, MC acara tiba-tiba mendapat pesan dari panitia. Sebelum kita menutup acara, ada satu kejutan terakhir dari salah satu staf kita, ucap MC sambil tersenyum. Katanya ini bukan penghargaan, tapi semacam pernyataan hati. Semua orang tertawa kecil, penuh rasa penasaran. Ruangan menjadi sedikit gaduh. Dan saat itulah, Bayu melangkah ke depan. Beberapa orang berbisik-bisik. Itu OB, kan? Dia mau ngapain? Jangan bilang. Bayu berdiri dengan tenang, membawa kotak kecil di tangan. Tangannya sedikit gemetar, tapi wajahnya tetap tenang. Ia menatap ke arah Amara, yang berdiri di dekat panggung dengan ekspresi bingung dan waspada. Saya tahu saya bukan siapa-siapa di mata banyak orang. Suara Bayu terdengar jelas di mikrofon. Saya hanyalah seorang petugas kebersihan. Tapi saya juga manusia. Saya punya hati. Dan saya juga bisa merasakan sesuatu. Sesuatu yang membuat saya memberanikan diri berdiri di sini. Seluruh aula kini sunyi. Beberapa staf menahan napas. Amara, sejak pertama kali Mbak datang ke kantor ini, saya tahu saya tidak akan pernah berada di dunia yang sama dengan Mbak. Tapi hati saya, entah kenapa, selalu tertarik pada Mbak. Bukan karena Mbak cantik, bukan karena Mbak anak pemilik perusahaan, tapi karena saya melihat ada sesuatu di balik semua kesombongan dan keangkuhan itu. Sesuatu yang rapuh, yang terluka. Amara menatap Bayu dengan mata membelalak. Ia tidak menyangka, sama sekali tidak menyangka,
bahwa OB yang sering ia perlakukan seenaknya itu berdiri di depan ratusan orang dan menyatakan perasaan padanya. Di depan semua karyawan. Di tengah acara besar. Bayu membuka kotak kecil berisi cincin perak sederhana. Saya tahu saya bukan orang kaya. Tapi saya berjanji, kalau Mbak mau, saya akan mencintai Mbak sepenuh hati. Selamanya. Keheningan mendadak mencekam ruangan. Lalu, tawa meledak. Bukan tawa bahagia, tapi tawa mengejek. Amara tertawa terbahak-bahak, menutup mulutnya dengan tangan sambil menggeleng-geleng. Astaga! Kamu serius? Kamu pikir kamu siapa? OB? Mau nikah sama aku? Semua orang membeku. Beberapa staf saling pandang, tak tahu harus bereaksi bagaimana. Amara maju selangkah, lalu merampas kotak cincin dari tangan Bayu, dan menunjukkannya ke arah semua orang sambil tertawa. Lihat nih, OB bawa cincin murah begini dan berani-beraninya melamar aku? Cincinnya aja lebih murah dari uang parkir mall langgananku. Tawa beberapa karyawan ikut pecah, tapi sebagian lagi hanya menunduk malu. Situasi berubah menjadi tidak nyaman. Bahkan Pak Ronald, manajer senior, mengeritkan dahi. Dengan tangan gemetar, Amara melemparkan kotak cincin itu ke lantai, hingga isinya terpantul ke kaki Bayu. Kalau kamu cari sensasi, cari panggung lain. Jangan di hadapan orang-orang penting kayak gini. Bayu memungut cincin itu. Ia tidak marah. Tidak juga malu. Ia hanya berdiri tenang, menatap Amara dalam diam. Lalu, dengan suara pelan, ia berkata, "Saya tahu, Mbak. Saya tahu tempat saya di mana. Tapi saya juga tahu, suatu saat, bukan saya yang akan menyesal berdiri di sini hari ini." Bayu membungkuk sopan, lalu berjalan perlahan meninggalkan aula, diiringi tatapan diam semua orang. Tak ada satu pun yang berani menertawakannya lagi. Bahkan orang-orang yang tadi ikut tertawa, kini merasa bersalah. Amara masih berdiri di panggung, wajahnya merah, tapi bukan karena malu, karena marah. Bukan kepada Bayu, tapi pada perasaannya sendiri yang kacau. Dalam dadanya, ia merasa terluka. Tapi mengapa? Sementara itu, di luar gedung, Bayu duduk di taman belakang kantor. Ia membuka cincin itu lagi, menatapnya dalam-dalam, lalu menyimpannya ke dalam saku. Di langit, awan mendung mulai berkumpul. Dan di hatinya, badai sudah dimulai. Yang tak diketahui siapapun di kantor, termasuk Amara, adalah bahwa keesokan harinya, pria sederhana bernama Bayu itu akan menghilang dari kantor, dan tak pernah muncul lagi. Dan dalam waktu tak lama, kantor akan digemparkan oleh kemunculan sosok misterius yang menggantikan posisi CEO lama. Seorang pria muda, berwibawa, dan sangat dikenal oleh manajer utama perusahaan. Tapi Amara? Ia satu-satunya yang tak tahu siapa sebenarnya pria itu. Setelah kejadian lamaran yang mengejutkan seluruh kantor dan ditanggapi dengan tawa sinis oleh Amara, Bayu tak pernah lagi terlihat datang ke kantor. Kepergiannya tak disampaikan secara resmi, tak ada surat pengunduran diri. Bahkan ruang cleaning service yang biasa ia gunakan pun tampak rapi dan kosong. Hanya tersisa aroma pembersih lantai dan kenangan samar tentang sosok sederhana yang sehari-hari menyapa siapapun dengan senyum tenang. Di dalam kantor, suasana berubah drastis. Tidak ada lagi senda gurau seperti biasanya. Karyawan tampak lebih pendiam, seakan menyimpan rasa bersalah bersama-sama. Terutama mereka yang pernah ikut menertawakan Bayu, kini merasa hampa. Bahkan Pak Ronald, manajer utama yang dikenal galak, tampak lebih sering termenung di ruangannya. Banyak yang bertanya-tanya, kemana Bayu pergi? Mengapa ia menghilang begitu saja? Yang paling gelisah tentu saja Amara. Meski ia berusaha bersikap biasa, namun setiap melangkah di koridor kantor, setiap tatapan dari rekan kerja serasa menghakiminya.
Ia mulai merasa seperti orang asing di tempat yang dulu ia kuasai dengan penuh percaya diri. Tidak ada lagi pujian atau senyum penuh kekaguman. Yang tersisa hanya bisik-bisik dan pandangan kasihan. Bahkan para office boy dan staf resepsionis yang dulu takut padanya, kini hanya tersenyum tipis. Bukan karena takut, tapi seperti menyimpan rahasia besar yang belum ia tahu. 3 hari setelah kepergian Bayu, terjadi kegemparan baru di kantor pusat. Sebuah mobil mewah berwarna hitam mengilap, dengan plat nomor asing, berhenti tepat di depan lobi utama. Beberapa staf keamanan segera berdiri tegak, menyambut kedatangan tamu penting yang sudah diberitahukan sebelumnya. CEO baru dari grup perusahaan induk akan tiba hari ini untuk melakukan inspeksi besar-besaran dan mungkin melakukan perombakan struktur. Manajer, direktur, hingga kepala divisi berkumpul di aula utama, berdiri berbaris menyambut. Amara berdiri paling depan, berusaha tetap tenang, meski jantungnya berdegup kencang. Ia tidak tahu siapa CEO baru itu. Hanya informasi singkat yang ia tahu. CEO pusat sebelumnya pensiun dini karena sakit, dan penerusnya adalah seseorang yang sangat dipercaya oleh pemilik utama perusahaan internasional di Singapura. Ketika pintu mobil dibuka, semua mata membelalak. Yang melangkah keluar bukan pria paruh baya berjas mahal, melainkan seseorang yang sangat mereka kenal, Bayu. Ya, Bayu, si OB yang mereka kenal baik, kini berdiri dengan jas hitam elegan, rambut tersisir rapi, dan senyum penuh wibawa. Langkahnya tenang saat ia berjalan melewati kerumunan staf yang masih membeku dalam keterkejutan. Beberapa hampir tidak bisa bernapas, termasuk Amara, yang merasa seperti tubuhnya kehilangan kekuatan. Bayu menghentikan langkahnya di hadapan Pak Ronald, lalu menjabat tangannya dengan hangat. "Terima kasih, Pak Ronald, sudah menjaga kantor ini selama saya pergi," ucap Bayu dengan nada lembut namun berkarisma. Pak Ronald hanya bisa menunduk dalam. "Maafkan saya, Tuan Bayu. Saya tidak pernah menyangka." Bayu tersenyum tipis. "Tak perlu meminta maaf, Pak. Saya datang bukan untuk diistimewakan. Saya datang untuk memastikan bahwa budaya perusahaan ini layak diwariskan." Kejutan belum berhenti di sana. Dalam pertemuan tertutup yang kemudian dilakukan di ruang direksi, fakta-fakta mencengangkan terkuak. Bayu ternyata adalah anak angkat dari pemilik utama Surya Adinata International Group, seorang miliarder dermawan asal Singapura yang sangat menjunjung nilai kemanusiaan dan integritas kerja. Sejak usia remaja, Bayu memang diasuh dan dididik secara pribadi oleh sang pemilik sebagai calon penerus kerajaan bisnisnya. Namun sebelum diberikan kuasa penuh, sang ayah angkat memiliki satu syarat mutlak. Bayu harus memahami kerja dari bawah, harus tahu bagaimana rasanya menjadi yang paling diremehkan, dan harus mampu menilai siapa yang layak dipilih menjadi pemimpin masa depan. Bukan dari CV atau jabatan, tapi dari hati dan sikap. Itulah sebabnya, selama 3 bulan terakhir, Bayu menyamar sebagai office boy di salah satu cabang terbesar perusahaan, kantor pusat Jakarta. Ia menjalani hari-hari sebagai OB, menyapu lantai, mengangkat galon, hingga membersihkan toilet, bukan untuk menipu, tapi untuk menyaksikan sendiri bagaimana karakter asli manusia di hadapan orang kecil. Semua orang yang mendengar penjelasan itu terdiam. Tak ada satu pun yang bisa membantah. Bayu telah melihat segalanya, mendengar semuanya, dan merasakan sendiri bagaimana perlakuan orang-orang terhadap dirinya yang dianggap bukan siapa-siapa. Sementara itu, di ruangannya, Amara terduduk lemas di kursi. Ia merasa dunianya runtuh. Bukan hanya karena Bayu ternyata jauh lebih dari yang ia bayangkan, tapi karena semua ucapan dan tindakannya kembali terputar di kepala, seperti film yang menyayat hati. Ia ingat bagaimana ia tertawa menghina Bayu. Bagaimana ia meremehkan lamaran itu. Dan bagaimana ia mempermalukan seorang pria berhati paling luhur yang pernah ia temui.
Saat Bayu akhirnya masuk ke ruangan itu, Amara berdiri dengan tubuh gemetar. Ia ingin bicara, ingin minta maaf, ingin menjelaskan bahwa ia tak tahu, bahwa ia tak bermaksud seperti itu, tapi mulutnya terkunci. Tak ada suara keluar. Hanya air mata yang mulai menggenang di sudut mata. Namun Bayu tidak marah. Ia hanya menatap Amara dengan senyum damai. "Terima kasih sudah menjadi bagian dari perjalanan saya," ucapnya pelan. "Kamu mungkin belum tahu, tapi kamu sudah mengajarkan saya sesuatu yang sangat penting." Amara mengerutkan dahi, masih mencoba menahan tangis. "Kamu mengajarkan saya bahwa tidak semua yang kita impikan bisa dimiliki. Tapi setiap luka bisa jadi pelajaran paling berharga." Setelah itu, Bayu membungkuk sedikit, lalu meninggalkan ruangan. Tak ada dendam di matanya. Hanya keikhlasan. Dan itu, justru yang paling menyakitkan bagi Amara. Sejak hari itu, kantor tak lagi sama. Banyak pegawai yang lebih berhati-hati dalam bersikap. Mereka mulai belajar bahwa setiap orang, sekecil apapun posisinya, bisa membawa pelajaran besar dalam hidup. Dan di antara semua perubahan itu, Amara adalah orang yang paling terpukul. Karena ia telah menyia-nyiakan kesempatan untuk menjadi lebih baik lebih awal. Di balik dinding kaca lantai 8, Bayu menatap langit sore Jakarta. Ia memejamkan mata sejenak, menarik napas panjang. "Ayah benar," gumamnya lirih. Pemimpin yang sesungguhnya bukan yang dipuja, tapi yang memahami luka orang lain tanpa harus menghakimi. Hari-hari setelah kemunculan Bayu sebagai CEO baru dari grup perusahaan pusat, kantor cabang Jakarta diliputi suasana yang aneh. Campuran antara rasa malu, penyesalan, dan kekaguman yang terpendam. Hampir semua karyawan masih kesulitan menerima kenyataan bahwa Office Bu yang selama ini dianggap remeh ternyata adalah pewaris tunggal dari kerajaan bisnis raksasa. Bayu, yang dulu mereka minta menyapu lantai dan mengambilkan kopi, kini duduk di ruangan tertinggi, mengawasi seluruh cabang perusahaan dari balik jendela kaca setinggi langit. Namun Bayu tidak menunjukkan sedikit pun perubahan sikap. Ia tetap menyapa para staf kebersihan dengan hangat, tetap makan di kantin bersama karyawan lain, dan bahkan tidak memecat satupun pegawai, meskipun ia jelas tahu siapa saja yang pernah bersikap buruk padanya. Lalu, suatu hari, sebuah rapat besar digelar di aula utama. Seluruh divisi diminta hadir, termasuk para staf rendahan. Sebagian orang mengira ini akan jadi acara evaluasi, mungkin juga perombakan besar. Tapi yang terjadi justru di luar dugaan siapapun. Bayu berdiri di panggung, mengenakan kemeja putih sederhana dan celana bahan abu-abu, bukan jas CEO seperti biasanya. Di belakangnya terpampang layar besar dengan judul, "Pelajaran dari Hati Paling Bawah." "Terima kasih sudah hadir," ucapnya dengan suara tenang. "Hari ini, saya ingin berbagi cerita. Bukan sebagai atasan kalian, tapi sebagai seseorang yang pernah berdiri di tengah kalian, tanpa identitas, tanpa gelar, tanpa kekuasaan." Ruangan hening. Semua mata menatap Bayu. Beberapa bahkan menahan napas. "Saya lahir bukan dari keluarga kaya. Saya anak yatim piatu sejak usia 7 tahun. Tinggal di panti asuhan kecil di Medan. Suatu hari, seorang pria paruh baya datang, menawarkan saya kesempatan sekolah di luar negeri. Dia bukan ayah kandung saya. Tapi dia memperlakukan saya seperti anak sendiri." Bayu menatap jauh, mengenang masa lalunya. Dia mendirikan perusahaan besar ini dari nol. Tapi dia selalu berkata bahwa kekayaan bukan ukuran nilai manusia. Nilai kita diukur dari bagaimana kita memperlakukan orang lain, terutama yang tidak bisa membalas kebaikan kita. Di antara para audiens, beberapa mulai menunduk. Amara yang duduk di barisan depan, menggenggam tangan erat-erat. Napasnya tidak beraturan. "Sebagai syarat menjadi penerusnya, saya harus turun ke lapangan.
Merasakan menjadi orang kecil. Menyamar sebagai cleaning service, supir, bahkan tukang angkat barang di gudang. Saya menyentuh dunia yang biasanya tidak diperhatikan. Dan saya bertemu kalian. Bayu berhenti sejenak. Ia menyapu ruangan dengan pandangan tajam namun lembut. Saya melihat orang-orang luar biasa. Ada Bu Yuni dari divisi keuangan yang diam-diam membantu pembiayaan anak karyawan lain. Ada Pak Jaka dari bagian keamanan yang selalu menyisihkan gajinya untuk memberi makan anak jalanan. Dan saya juga melihat orang-orang yang merasa dirinya paling hebat, tapi tak sanggup menatap mata mereka yang dianggap kecil. Semua menoleh ke arah Amara secara tak langsung. Tapi Bayu tidak menyebut nama. Banyak yang mempermalukan saya. Banyak yang menertawakan saya. Tapi saya tidak marah. Karena dari itu semua, saya belajar lebih dalam tentang manusia. Tentang nilai sejati. Amara meneteskan air mata. Ia tak sanggup lagi menahan gejolak di dalam dadanya. Ia yang dulu bangga dengan gelar dan penampilannya, kini merasa seperti debu di hadapan pria yang berdiri dengan penuh kerendahan hati. Satu hal yang saya pelajari, lanjut Bayu, adalah bahwa jabatan, kecantikan, atau kekayaan tidak membuat kita lebih tinggi. Tapi kerendahan hatilah yang membuat kita mulia. Tepuk tangan perlahan terdengar dari belakang. Lalu makin besar, hingga seluruh aula bergemuruh. Banyak yang berdiri, menghormati Bayu. Beberapa bahkan menangis, terutama mereka yang dulu menganggap Bayu sebagai kawan sesama staf kecil. Namun Bayu hanya tersenyum kecil. Saya tidak butuh penghormatan, ujarnya. Yang saya butuhkan adalah perubahan. Ia menunjuk layar di belakangnya. Muncul grafik-grafik sosial, rencana bantuan karyawan, pelatihan kepemimpinan, dan satu program baru. Program kepemimpinan hati nurani, pelatihan untuk mencetak pemimpin dari kalangan bawah, berdasarkan integritas, bukan ijazah atau koneksi. Saya mencari sosok pemimpin yang mau melayani, bukan dilayani. Yang bisa memahami susahnya naik angkot pagi-pagi, atau makan nasi bungkus sehari sekali. Karena dari sanalah lahir pemimpin yang tak tergoyahkan. Amara menunduk dalam. Ia merasa dadanya sesak. Seseorang seperti dirinya, yang dulu mencibir Bayu karena penampilannya, kini justru seperti anak kecil yang tak tahu apa-apa. Rapat selesai. Orang-orang pulang dengan mata terbuka dan hati lebih luas. Tapi bagi Amara, hari itu bukan akhir, justru permulaan dari perjalanannya yang paling berat. Karena di hari itu juga, seluruh fakta tentang siapa Bayu sebenarnya tersebar di media sosial dan portal berita bisnis. Putra angkat miliarder Singapura menyamar jadi OB, kini menjadi CEO termuda di Asia Tenggara. Semua kantor heboh, netizen ramai membagikan kisah Bayu, menjadikannya simbol pemimpin ideal masa depan. Namun satu hal yang tidak dimuat oleh media adalah sikap Bayu kepada Amara. Ia tidak pernah menyebut nama Amara dalam pidatonya. Ia tidak memecatnya, tidak menyinggung masa lalu, dan tidak membalas hinaan dengan hinaan. Bahkan ketika Amara berpapasan dengannya di koridor sore itu, Bayu hanya tersenyum singkat dan menyapa seperti biasa. Hati-hati di jalan, ya. Lalu berlalu. Ucapan sederhana itu membuat Amara akhirnya menangis di toilet wanita, menatap cermin dengan rasa bersalah yang mendalam. Dalam tangisannya, ia berkata lirih, "Bayu, kenapa kau begitu baik, setelah semua yang kulakukan padamu?" Tak ada jawaban, selain suara air yang menetes dari keran tua. Hari demi hari berlalu. Bayu kembali ke kantor pusat internasional, meninggalkan divisi cabang di tangan tim baru yang ia bentuk dari kalangan muda idealis dan para pekerja senior yang jujur. Sementara Amara mulai kehilangan arah. Ia tidak lagi dihormati. Ia tidak lagi disapa dengan penuh hormat. Ia mulai menyadari bahwa selama ini, penghormatan itu bukan karena kualitas dirinya,
tapi karena status dan arogansi semu. Ia merindukan ketenangan, dan diam-diam ia merindukan Bayu. Bukan karena jabatannya, tapi karena ketulusan hatinya yang tak pernah ia temui dalam hidupnya. Dan hari itu, ketika ia pulang naik ojek online di bawah gerimis kecil, ia menatap langit sambil berbisik, "Bayu, aku ingin berubah." Pagi itu kantor cabang Jakarta masih terlihat seperti biasa dari luar, penuh aktivitas. Para karyawan mondar-mandir membawa berkas dan secangkir kopi di tangan. Tapi di dalamnya, suasana tak lagi sama. Sejak identitas asli Bayu terungkap, dinamika di dalam perusahaan bergeser drastis. Banyak orang yang sebelumnya merasa paling pintar, paling penting, mulai menunduk malu ketika mendengar nama Bayu disebut. Dan dari semua orang, satu nama menjadi pusat sorotan, Amara. Amara, yang dulu begitu dihormati karena kecantikannya, jabatan, dan tutur kata manis yang hanya muncul saat berbicara pada atasan, kini menjadi bahan cibiran dari balik meja dan dalam bisikan pelan. Ia yang dulu bisa membuat satu ruangan hening hanya dengan langkah kaki, kini membuat banyak orang tersenyum sinis setiap kali ia lewat. Itu tuh, yang dulu yombongin mobil, metawain OB, sekarang tahu rasanya jadi bulan-bulanan. Bisik seorang staf marketing kepada rekannya. Padahal cakep, tapi ya, ternyata hatinya kalah jauh dari OB. Timpal yang lain, menahan tawa. Amara mendengarnya. Semua. Setiap bisikan, setiap tatapan sinis, setiap lirikan yang penuh ejekan. Dulu ia merasa berada di atas angin, tapi sekarang seolah ia sedang berjalan telanjang di tengah badai. Yang paling menyakitkan adalah bukan karena mereka mencibirnya, tapi karena ia tahu mereka benar. Ia berjalan menuju pantry, berharap bisa sekadar menyeduh teh untuk menenangkan diri. Tapi di sana pun, obrolan tak mengenakan menyambutnya. Kalau aku sih ya, OB pun bakal kuterima kalau kayak Bayu. Ganteng, kaya, dan rendah hati. Nggak kayak si kamu tahulah, kata seorang karyawan sambil melirik sekilas. Amara meletakkan gelasnya sebelum akhirnya memilih keluar tanpa sepatah kata. Pandangannya kosong. Wajahnya pucat. Ada rasa malu yang menyesakkan, tak bisa dibuang hanya dengan permintaan maaf atau pembelaan diri. Namun, di tengah semua keributan dan tatapan menyakitkan itu, Bayu tetap tenang. Ia kembali mengunjungi kantor cabang 2 minggu kemudian untuk sesi evaluasi dan pelatihan khusus. Banyak yang berharap Bayu akan memberi sanksi atau menegur Amara di hadapan umum. Tapi ternyata, seperti biasanya, Bayu tidak bermain di level yang sama dengan mereka yang haus pembalasan. Bayu datang dengan senyuman. Ia menyapa semua karyawan tanpa membedakan jabatan. Bahkan ia memeluk Pak Surya, satpam tua yang dulu sering memberinya roti sisa makan siang, dan berbincang akrab dengan para OB lain di tangga belakang. Salah satu momen paling mencengangkan terjadi saat sesi tanya-jawab. Seorang karyawan muda, entah karena gugup atau terlalu berani, mengangkat tangan dan bertanya, "Pak Bayu, kalau boleh tahu, bagaimana perasaan Bapak saat dulu diremehkan oleh beberapa orang di sini?" Seluruh ruangan mendadak senyap. Bayu diam sejenak. Ia menatap lurus ke arah si penanya. Lalu ia menghela napas pelan, dan menjawab dengan suara lembut namun penuh makna. Tidak semua orang mampu melihat berlian saat ia tertutup debu. Dan tidak semua debu layak untuk ditiup angin. Kadang kita harus menjadi debu dulu untuk mengerti cara berjalan di bumi. Semua diam. Termasuk Amara, yang saat itu duduk di barisan pinggir ruangan. Matanya berkaca-kaca. Kata-kata Bayu menusuk hatinya, bukan sebagai sindiran, tapi sebagai pelajaran. Yang menyakitkan bukan saat kita diremehkan, lanjut Bayu, tapi saat kita tahu bahwa kita juga pernah meremehkan orang lain sebelumnya. Saat saya jadi OB, saya belajar diam-diam dari semua orang. Tapi yang paling saya pelajari adalah,
Siapa yang benar-benar memiliki hati? Seusai sesi itu, Bayu berdiri dan keluar dari ruangan. Di luar, Amara memberanikan diri menghampirinya. Ia gemetar. Ini pertama kalinya mereka berdiri berdua sejak rahasia Bayu terungkap. Bayu, suaranya nyaris tak terdengar. Bayu menoleh. Wajahnya tetap ramah, tanpa dendam sedikit pun. Bisa bicara sebentar? Pinta Amara. Bayu mengangguk. Mereka berjalan ke balkon kecil di lantai 3. Angin sore bertiup pelan, dan suasana begitu sunyi, seolah dunia memberi ruang untuk pertemuan yang penting ini. Bayu, aku tahu aku banyak salah. Aku merasa sangat malu, kata Amara pelan, matanya menatap lantai. Bayu tak menyela. Aku pernah tertawa, menghina, dan bahkan mempermalukanmu, tanpa tahu siapa kamu. Tapi yang lebih buruk, aku memperlakukanmu bukan sebagai manusia. Ia menahan air mata. Dan sekarang, setelah tahu siapa kamu, semua orang berubah. Tapi kamu tetap sama. Bahkan lebih mulia dari siapapun. Bayu tersenyum, lembut. Amara, aku sudah memaafkanmu sejak lama. Bahkan sebelum kamu menyadari kesalahanmu. Amara menatap Bayu, tertegun. Kenapa kamu begitu baik? Bayu memandang ke kejauhan, ke langit senja yang perlahan berubah warna. Karena aku pernah berada di posisi kamu. Dulu aku juga pernah sombong, merasa dunia ada di genggaman. Tapi hidup menamparku keras. Dan dari situ aku belajar bahwa luka paling dalam adalah yang membuat kita sadar untuk berubah. Hening. Angin kembali bertiup pelan. Amara, lanjut Bayu, aku tidak marah padamu. Karena kamu bukan satu-satunya. Dunia ini terlalu sibuk menilai orang dari tampilan luar. Tapi aku percaya, setiap orang punya kesempatan untuk memperbaiki diri. Bahkan orang yang paling menyakitkan pun bisa jadi yang paling menginspirasi, jika ia mau berubah. Amara tak kuasa lagi menahan tangis. Air matanya mengalir deras. Ia ingin meminta maaf lebih banyak, ingin mengatakan bahwa ia menyesal. Tapi kata-kata Bayu justru membuatnya tak bisa berkata apa-apa. Bayu hanya tersenyum. Lalu ia berkata pelan, aku doakan kamu jadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Setelah itu, Bayu pergi, meninggalkan Amara di balkon dengan dada yang berkecamuk antara perasaan bersalah, kekaguman, dan rasa kehilangan yang entah dari mana datangnya. Hari-hari berikutnya, Amara tetap datang ke kantor. Tapi kali ini ia berubah. Ia tak lagi berdandan berlebihan. Ia mulai menyapa OB dan cleaning service dengan hangat. Ia membantu rekan kerja tanpa pamrih. Tapi cibiran tetap datang. Orang-orang tidak mudah percaya pada perubahan. Pura-pura tobat, tuh, gumam seseorang. Sekarang ramah banget ya, takut disingkirin kali, kata yang lain sambil tertawa. Tapi Amara tidak membalas. Ia terus menahan diri. Terus mencoba memperbaiki apa yang dulu ia rusak. Ia sadar bahwa perubahan sejati tidak ditentukan oleh penilaian orang lain, tapi oleh keteguhan hati sendiri untuk tidak kembali pada kesombongan. Dan dari jauh, Bayu memperhatikannya. Bukan dari kantor lagi, tapi dari laporan HR dan yayasan sosial milik keluarganya yang kini diam-diam mulai dikunjungi oleh Amara. Karena diam-diam, Amara mulai mencari jalan menuju pemulihan yang sebenarnya. Hari itu hujan turun sejak pagi. Langit mendung seolah ikut menyembunyikan gejolak dalam hati Amara. Di balik jendela ruang kerjanya yang kini terasa sepi dan hampa, ia menatap titik-titik air yang berderai menuruni kaca. Tak ada lagi panggilan rapat yang membanggakan. Tak ada lagi pujian dari atasan atau undangan makan siang dari rekan kerja pria. Dunia seolah menjauh setelah topengnya terlepas. Sudah seminggu berlalu sejak Bayu berkata bahwa ia telah memaafkan Amara. Tapi justru karena itu,
hati Amara semakin berat. Maaf Bayu tidak disampaikan dengan amarah, tapi dengan kelembutan yang menusuk. Ia tidak membalas dendam, dan justru itulah yang paling menyakitkan. Karena diam-diam, hatinya terus bergema dengan satu kalimat. Aku telah memaafkanmu sejak lama. Kalimat itu seperti kaca bening yang memperlihatkan wajah asli Amara. Gadis yang dulu bangga pada sepatu bermerek dan mobil sport, tapi miskin empati dan hati nurani. Kini, semua keangkuhan itu tak lagi penting. Ia merasa kecil. Sangat kecil. Siang itu, Amara duduk sendiri di kantin perusahaan. Tak ada yang duduk bersamanya. Banyak yang masih menyimpan jarak, tak tahu bagaimana bersikap setelah semua yang terjadi. Di tengah keheningan itu, seorang wanita tua mendekatinya perlahan sambil membawa nampan makanan. Namanya Bu Rini, salah satu staf administrasi senior yang sudah lebih dari 20 tahun bekerja di perusahaan itu. Amara, boleh duduk sini, tanyanya ramah. Amara tersentak, lalu buru-buru mengangguk. Tentu, Bu. Silakan. Bu Rini duduk perlahan. Ia menatap Amara dengan senyum lembut, bukan tatapan sinis seperti yang biasa diterima gadis itu akhir-akhir ini. Kamu kelihatan sedih, Nak, kata Bu Rini perlahan. Kamu tahu, saya sudah lama ingin bicara sama kamu. Amara menatapnya bingung. Tentang apa, Bu? Wanita tua itu mengaduk teh manisnya perlahan. Lalu berkata, tentang Bayu. Amara langsung menunduk. Nama itu seolah memiliki magnet tersendiri dalam hidupnya sekarang. Berat, sekaligus menyakitkan. Kamu tahu, lanjut Bu Rini, dulu sebelum kamu masuk ke sini, Bayu pernah menyelamatkan hidup saya. Amara menoleh dengan kaget. Maksud ibu? Bu Rini tersenyum tipis. Tahun lalu, anak saya kecelakaan. Biayanya sangat besar. Saya sampai berniat menjual rumah. Tapi entah bagaimana, uang itu datang. Saya tak pernah tahu siapa yang bantu. Sampai beberapa waktu lalu, saya dapat informasi diam-diam dari Har. Ternyata Bayu yang membayar semua itu. Dan dia minta agar saya tak diberitahu. Amara terdiam, mulutnya terbuka sedikit, nyaris tak percaya. Bukan hanya saya, lanjut Bu Rini. Dia juga bantu Pak Dani, OB yang istrinya butuh operasi. Dia bantu bayar kuliah anaknya Pak Joko, satpam kita. Semua diam-diam. Bahkan kamu tahu, siapa yang bantu bayar tagihan rumah sakit ibumu waktu itu? Amara membeku. Tangannya gemetar. Ibumu pernah masuk UGD karena asam lambung parah, kan? Tanya Bu Rini perlahan. Amara mengangguk perlahan. Ingat betul malam itu ia panik karena tak cukup saldo di kartu kreditnya. Tapi saat di kasir rumah sakit, petugas berkata tagihannya sudah dilunasi oleh seseorang yang tak ingin disebutkan namanya. Ia mengira itu ayah temannya. Itu Bayu juga, Amara. Suara Bu Rini mulai parau. Air mata Amara tumpah. Ia memejamkan mata, membiarkan air itu mengalir deras di pipinya. Tangis pertama yang ia rasakan bukan karena malu, bukan karena terhina, tapi karena sadar bahwa selama ini ia memperlakukan manusia paling berhati mulia seperti sampah. Dan justru orang itulah yang diam-diam menjaga hidupnya, keluarganya, dan orang-orang di sekitarnya. Kenapa dia nggak pernah bilang, Bu? Suaranya tercekat. Karena dia tak butuh pujian, jawab Bu Rini. Bayu bukan ingin dilihat, dia ingin memberi. Amara menunduk lebih dalam. Bahunya terguncang karena tangis. Beberapa karyawan yang duduk jauh memperhatikannya, tapi untuk pertama kalinya ia tak peduli. Ia tak lagi sibuk menjaga gengsi. Karena hatinya sudah remuk, dan ia sadar, ini memang pantas untuknya. Hari itu, Amara pulang lebih awal. Ia masuk ke kamar, memeluk ibunya erat tanpa mengatakan apa-apa. Sang ibu heran,
tapi merasakan bahwa pelukan itu bukan sekadar pelukan biasa. Ada air mata di sana. Ada rasa bersalah yang dalam. Dan ada cinta yang perlahan mulai tumbuh. Malam harinya, Amara membuka lemari dan memandangi deretan tas, sepatu, dan pakaian bermerek yang dulu ia banggakan. Tapi kini semua itu terasa kosong. Tak ada makna. Ia mengambil satu kotak kecil berisi bros pemberian almarhum ayahnya dulu. Sebuah kenangan masa kecil, saat ia masih sederhana dan penuh cita-cita. Ia memegang bros itu sambil berkata pelan, "Ayah, Amara salah. Tapi Amara mau berubah." Keesokan harinya, Amara datang ke kantor dengan pakaian sederhana dan wajah tanpa makeup. Ia langsung menuju pantry dan membantu OB menata cangkir. Beberapa karyawan menatap heran, tapi tak berkomentar. Ia juga datang ke ruang satpam, menyapa Pak Joko dan duduk sebentar di sana. Di sore hari, ia ikut membersihkan dokumen dengan tim administrasi, dan menyumbangkan seluruh bonus akhir tahunnya ke yayasan sosial perusahaan yang didirikan oleh keluarga Bayu. Namun, perubahan tak langsung diterima. Banyak yang masih meragukan ketulusannya. Tapi Amara tak menyerah. Ia sadar, luka yang ia tinggalkan tak bisa sembuh dalam semalam. Tapi ia bertekad untuk tetap berjalan. Di suatu akhir pekan, ia mendatangi yayasan sosial yang sering disebut-sebut orang. Ia ingin tahu lebih dalam, ingin melihat dunia dari sisi yang tak pernah ia hiraukan sebelumnya. Di sana ia melihat anak-anak yatim, para lansia, dan penyandang disabilitas yang dibantu oleh yayasan milik keluarga Bayu. Saat melihat seorang gadis kecil yang menyeka air liurnya sendiri dengan senyum tulus, Amara tak kuasa menahan tangis. Ia akhirnya tahu, cinta yang sesungguhnya bukan tentang memiliki, tapi tentang memberi. Tentang menjadi cahaya, meski tak pernah disorot. Sejak hari itu, hidup Amara berubah. Hari itu langit cerah, tak seperti minggu-minggu sebelumnya yang selalu mendung seperti suasana hati Amara. Ia melangkah pelan di koridor hotel bintang 5 tempat diadakannya pertemuan para petinggi perusahaan internasional. Di tangan kanannya, sebuah surat kecil tergenggam erat. Bukan surat lamaran atau undangan resmi, melainkan tulisan tangan yang berisi permintaan maaf dan penyesalan terdalamnya kepada seseorang yang telah mengubah hidupnya, Bayu. Sudah lebih dari 2 bulan sejak kebenaran tentang Bayu terungkap. Dan selama itu pula Amara hidup dalam bayang-bayang rasa bersalah. Meski ia kini aktif di yayasan sosial dan mulai dikenal sebagai pembicara tentang pentingnya empati di tempat kerja, hatinya belum damai. Ia tahu, ada satu hal yang belum ia lakukan. Meminta maaf langsung pada Bayu, bukan sebagai formalitas, tapi sebagai pengakuan jujur dari lubuk hati. Ia tahu Bayu akan hadir di forum hari itu. Bayu kini menjadi CEO anak perusahaan teknologi yang sedang naik daun, dan akan berbicara dalam sesi pembuka. Tapi Amara tak ingin hanya melihat dari kejauhan. Ia ingin bertemu langsung, bicara 4 mata. Saat tiba di lobi, Amara melihat Bayu dikelilingi beberapa rekan bisnisnya. Ia tampak elegan dalam setelan abu-abu, rambut tersisir rapi, dan senyumnya tetap hangat seperti dulu, hangat tapi tak mudah ditebak. Saat Bayu melihat Amara, ia terdiam sesaat. Kemudian tersenyum sopan. Amara mengangguk pelan dan memberikan isyarat agar mereka bisa bicara sebentar. Bayu mengikuti tanpa berkata banyak. Mereka berjalan ke balkon lantai 2 yang sepi, menghadap taman kecil dengan kolam ikan koi. Untuk beberapa saat, tak ada yang bicara. Angin bertiup pelan, hanya suara gemericik air yang terdengar. Hingga akhirnya Amara bicara, suaranya lirih, nyaris seperti bisikan. "Aku tahu aku sudah menyakiti kamu, lebih dari yang bisa dimaafkan," katanya sambil menunduk. Bayu menatapnya, ekspresi wajahnya tenang. "Waktu itu, aku terlalu sombong, terlalu buta untuk melihat siapa kamu sebenarnya. Bahkan sebagai manusia pun,
Aku gagal memperlakukanmu dengan layak. Dan ketika semua terbongkar, aku berharap kamu akan marah. Tapi kamu malah tenang, dan itu yang justru paling menyakitkan. Air mata mulai menggenang di mata Amara. Ia menatap Bayu dalam-dalam. Kamu tahu, aku sudah berusaha berubah. Tapi aku sadar, tak ada perubahan yang bisa menebus perlakuanku dulu. Jadi hari ini, aku tidak datang untuk menuntut maaf. Aku hanya ingin bilang, aku menyesal. Sangat menyesal. Bayu menghela napas, lalu menatap langit sebentar sebelum kembali menatap Amara. Amara, katanya pelan, aku sudah memaafkanmu bahkan sebelum kamu minta maaf. Amara terdiam. Kalimat itu kembali menghantamnya seperti pertama kali ia mendengarnya. Karena aku sadar, lanjut Bayu, kita semua pernah salah. Aku pun bukan orang sempurna. Tapi hidup ini terlalu singkat untuk menyimpan dendam. Ia tersenyum tipis, lalu berkata dengan tenang, aku senang kamu berubah. Itu lebih dari cukup buatku. Amara menutup wajahnya dengan tangan. Tangisnya pecah. Tapi kali ini, bukan karena malu atau terhina. Ini tangis karena rasa lega, sekaligus hancur. Lega karena dimaafkan. Hancur karena tahu ia tak bisa mengulang waktu dan memperbaiki kesalahan di masa lalu. Bayu menepuk pelan pundaknya. Tapi kita punya masa depan, katanya lembut. Gunakan itu dengan baik. Karena luka yang kamu torehkan di orang lain, hanya bisa sembuh kalau kamu jadi alasan sembuhnya luka orang lain. Amara mengangkat wajahnya yang masih basah air mata. Kenapa kamu begitu baik, Bayu? Bayu tersenyum kecil. Karena aku belajar dari orang yang lebih baik. Ibuku, ayahku, dan semua orang yang kutemui selama menyamar sebagai OB. Mereka mengajariku satu hal. Jika ingin dihormati, mulailah dengan menghormati. Beberapa detik hening. Amara memberanikan diri menyerahkan surat di tangannya. Kalau kamu sempat, bacalah. Isinya bukan permintaan maaf, tapi semua perasaanku yang tak sempat kuucapkan saat aku masih jadi gadis angkuh dulu. Bayu menerima surat itu dengan sopan. Terima kasih. Aku akan membacanya. Lalu ia tersenyum dan berkata, aku harus kembali ke ruangan. Kamu juga. Semoga forum ini bermanfaat. Ia melangkah pergi. Dan untuk pertama kalinya, Amara tak ingin mengejar. Ia tahu, percakapan tadi adalah akhir dari satu bab, dan awal dari bab baru dalam hidupnya. Saat Bayu menghilang di balik pintu kaca, Amara berdiri diam di balkon, lalu menatap langit. Ia berbisik dalam hati, Tuhan, terima kasih kau kirim seseorang sebaik dia untuk mengubah hatiku. Sekarang, tugasku adalah menjadi cahaya bagi orang lain, seperti Bayu. Malam itu, ia pulang dengan langkah ringan. Ia tahu, maaf sudah didapat. Tapi lebih dari itu, ia mendapat pelajaran hidup yang tak ternilai. Bahwa penyesalan bukan untuk ditangisi terus-menerus, tapi dijadikan batu pijakan untuk menjadi manusia yang lebih bijaksana. Setelah pertemuan terakhir dengan Bayu, sesuatu dalam diri Amara berubah. Bukan sekadar rasa bersalah yang semakin dalam, tapi juga tekad yang perlahan tumbuh seperti tunas kecil di antara reruntuhan harga dirinya yang dulu menjulang tinggi. Ia tahu satu hal pasti, dirinya yang dulu, gadis sombong yang menilai orang dari penampilan, tak bisa lagi menjadi siapapun yang ia bawa ke masa depan. 3 hari setelah forum itu, Amara menyerahkan surat pengunduran diri ke HRD. Tak satu pun karyawan menyangka keputusan itu. Ada yang menyangka ia mundur karena malu. Ada pula yang sinis, mengira ia hanya sedang mencari perhatian. Tapi Amara tidak peduli. Saya ingin belajar dari bawah, Bu. Saya ingin tahu rasanya bekerja di tempat yang tidak mewah, di mana gaji bukan jaminan hidup, tapi semangat adalah mata uang utamanya, katanya saat sesi keluar dari perusahaan.
Dan benar saja. Ia mulai dengan menghubungi salah satu yayasan sosial yang pernah disebut-sebut Bayu sebagai tempat ia sering berdonasi. Yayasan kecil yang bergerak di bidang pendidikan untuk anak-anak jalanan dan pemberdayaan perempuan di desa terpencil. Tidak ada gaji tetap, hanya uang transport dan makan seadanya. Tapi disitulah Amara menemukan sesuatu yang tak pernah ia rasakan di kantor-kantor berpendingin udara: makna. Setiap hari ia mengajar anak-anak membaca dan menulis. Ia mengajarkan mereka menggambar, mengenal angka, bahkan kadang hanya duduk mendengarkan cerita-cerita polos mereka. Di waktu senggang, ia ikut para ibu ke ladang, membantu menanam sayur, atau sekadar membawakan air. Tangannya yang dulu hanya menyentuh keyboard laptop mahal kini kotor oleh tanah dan peluh. Tapi ia tak pernah merasa sekaya ini sebelumnya. Pada suatu malam di desa, ia duduk di pinggir jendela rumah kecil penginapan sederhana tempat ia tinggal. Suara jangkrik terdengar, dan udara pegunungan membelai wajahnya lembut. Ia menulis di buku hariannya. Dulu aku menilai hidup dari seberapa tinggi posisiku di kantor. Hari ini aku belajar menilai hidup dari seberapa banyak tawa yang bisa kuberi, pelukan yang tulus, dan mata kecil yang berbinar saat mereka mengucap, "Terima kasih, Kak Amara." Waktu berjalan. Dalam 6 bulan, Amara mulai menjadi pembicara dalam forum-forum kecil tentang transformasi pribadi. Ia tak pernah menyebut Bayu secara langsung, tapi kisah seorang pria sederhana yang diam-diam mengubah hidupnya selalu menjadi bagian penting dari pidatonya. Suatu hari, ia diundang berbicara dalam acara seminar nasional bertajuk "Menjadi Manusia Baru di Dunia yang Terlalu Cepat Menghakimi". Ia naik ke panggung tanpa sepatu hak tinggi, hanya dengan sepatu flat dan pakaian sederhana. Namun audiens hening saat ia mulai berbicara. Saya pernah berdiri di puncak sombong dan jatuh sekeras-kerasnya. Tapi jatuh bukanlah akhir. Selama kita mau belajar dari luka, kita bisa bangkit, bahkan lebih tinggi, bukan dalam jabatan, tapi dalam kualitas hati. Ia mengakhiri pidatonya dengan kalimat yang kemudian viral di media sosial. Kadang, Tuhan menyamarkan malaikat menjadi OB. Dan kadang, kita terlalu sibuk menilai penampilan sampai lupa bahwa kasih dan kebijaksanaan bisa bersembunyi di balik seragam paling sederhana. Setelah itu, banyak kampus dan komunitas mengundangnya untuk berbicara. Bukan karena ia selebritas, melainkan karena ia jujur. Amara tak menutupi masa lalunya yang kelam. Justru dari sanalah orang belajar bahwa perubahan itu mungkin dan indah. Sementara itu, dalam diam, Bayu terus mengikuti perkembangan Amara dari jauh. Ia melihat rekaman seminar, membaca artikel tentangnya, dan sesekali tersenyum. Tapi ia tak pernah mencoba menghubungi atau muncul tiba-tiba. Karena Bayu tahu, perjuangan sejati adalah milik pribadi. Dan kadang cinta terbesar adalah ketika kita cukup bijak untuk tidak mengganggu perjalanan seseorang menemukan dirinya sendiri. Satu malam, ketika sedang duduk di ruang kerjanya yang luas dan penuh kaca, Bayu membuka laci kecil di mejanya. Di sana, ada surat tulisan tangan yang dulu diberikan Amara. Surat yang belum pernah ia baca. Ia menghela napas dan mulai membuka lipatannya. Tinta hitam di atas kertas kuning gading masih jelas. Isinya sederhana, tapi jujur. Bayu, aku tahu mungkin surat ini sudah tak berarti apa-apa. Tapi biarkan aku menyampaikan rasa terima kasihku. Bukan karena kamu CEO, tapi karena kamu sudah mengajariku menjadi manusia. Jika kamu membaca ini suatu hari nanti, dan kamu sudah bahagia, aku harap kamu tahu, aku juga sudah bahagia. Terima kasih sudah tidak membenciku. Terima kasih sudah mengubah hidupku, tanpa satu kata pun penghinaan. Bayu tersenyum, lalu melipat kembali surat itu dengan hati-hati. Malam itu, langit Jakarta tak berbintang, tapi hati dua orang yang pernah bertemu dalam keadaan paling tidak terduga
Satu sebagai OB dan satu sebagai gadis paling angkuh di kantor, kini bersinar dengan caranya sendiri. Amara tak pernah menyesal meninggalkan posisi dan kenyamanan hidupnya yang dulu. Karena di balik semua itu, ia menemukan dirinya yang baru, dan hidup yang layak dijalani, bukan hanya ditunjukkan di media sosial. 3 tahun telah berlalu. Waktu berjalan seperti air, mengalir pelan tapi pasti, membawa banyak perubahan dalam hidup Amara. Ia kini dikenal sebagai pembicara motivasi yang inspiratif, bukan karena banyak prestasi akademik, tapi karena pengalaman hidupnya yang menyentuh banyak hati. Ia sudah melanglang buana ke banyak kota, kampung, dan bahkan luar negeri untuk berbicara tentang kerendahan hati, perubahan, dan kekuatan sebuah maaf. Namanya sering muncul di majalah sosial, podcast kemanusiaan, hingga dokumenter televisi. Namun Amara tetap hidup sederhana. Ia menyewa rumah kecil di pinggiran kota, hidup dengan tenang bersama 2 kucing dan kebun kecil yang ia tanam sendiri. Uang bukan lagi tujuannya. Popularitas pun bukan sesuatu yang ia kejar. Yang ia cari kini hanyalah ketenangan, dan terus memberi dampak bagi mereka yang terpinggirkan. Sampai suatu hari, ia mendapat undangan istimewa. Sebuah acara amal besar-besaran akan digelar di Jakarta, di ballroom mewah sebuah hotel ternama. Acara itu akan menghimpun tokoh-tokoh sosial, pengusaha, dan organisasi nirlaba dari seluruh Indonesia. Ia diminta menjadi pembicara penutup. Awalnya Amara sempat ragu. Sudah lama ia tidak menginjak tempat semewah itu. Ia lebih nyaman berbicara di tenda sederhana, di lapangan, atau di bawah pohon rindang bersama anak-anak. Tapi ada sesuatu dalam undangan itu yang membuat hatinya bergetar. Mungkin semacam intuisi, bahwa akan ada sesuatu yang penting terjadi. Malam itu pun tiba. Ballroom hotel itu berkilauan, dipenuhi tamu-tamu penting dengan busana terbaik mereka. Amara datang dengan pakaian sederhana namun anggun, gaun panjang warna gading tanpa perhiasan mencolok, hanya anting kecil berbentuk bunga. Ia berdiri di dekat pintu masuk, menatap ruangan itu dalam diam. Ia tidak mencari siapa-siapa. Tapi matanya berhenti pada satu sosok yang sangat ia kenal. Bayu. Ya, pria itu berdiri di dekat panggung, mengenakan jas hitam klasik, berbicara dengan seorang tokoh nasional. Bayu kini tampak berbeda, lebih matang, lebih dewasa, dan aura pemimpinnya begitu terasa. Namun bagi Amara, ia masih Bayu yang sama. Pria yang pernah menyapu lantai dengan diam, yang menyapa semua orang dengan senyum ramah, yang menolong diam-diam dan pergi tanpa menuntut pujian. Hati Amara bergetar, tapi ia tidak melangkah. Ia hanya menatap dari jauh. Dan tanpa ia sangka, Bayu menoleh. Mata mereka bertemu. Sesaat, dunia terasa hening. Bayu tersenyum. Bukan senyum sopan, bukan pula senyum basa-basi. Itu senyum penuh pengakuan, pengertian, dan kedamaian. Amara membalas dengan anggukan kecil. Lalu keduanya kembali ke posisi masing-masing. Tak ada pelukan. Tak ada drama. Hanya pertemuan 2 manusia yang dulu pernah bertaut dalam luka dan kini berdiri dalam keteguhan yang baru. Sesi demi sesi berlangsung. Hingga akhirnya, MC memanggil nama Amara untuk menjadi pembicara penutup. Ia naik ke panggung, suara tepuk tangan menggema. Namun yang menarik perhatian bukan hanya kata-katanya, tapi ketulusan yang memancar dari dirinya. Dulu saya mengira orang hebat adalah mereka yang duduk di kursi paling tinggi. Tapi sekarang saya tahu, orang hebat adalah mereka yang sanggup mengampuni tanpa memamerkan, membantu tanpa mengungkit, dan membiarkan kita tumbuh, tanpa harus terus mengingatkan kita bahwa dulu kita jatuh. Ia menatap ke arah Bayu yang duduk di meja VIP. Pria itu tak bereaksi berlebihan, hanya tersenyum kecil dan memberi tepuk tangan yang paling tenang tapi dalam. Setelah acara selesai, banyak orang mengerumuni Amara untuk bersalaman.
Ia menyalami mereka satu persatu, menyapa ramah, dan menjawab semua pertanyaan dengan rendah hati. Namun tak lama kemudian, seorang staf mendekatinya. Bu Amara, ada seseorang yang ingin bertemu secara pribadi. Beliau menunggu di taman belakang. Amara mengangguk. Dalam hati, ia sudah tahu siapa itu. Ia berjalan menyusuri koridor yang tenang, melewati taman kecil yang diterangi lampu-lampu taman. Di sana, di dekat air mancur, berdiri sosok yang dulu pernah ia hina, dan kini ia hormati sedalam-dalamnya. Bayu, sapa Amara lembut. Amara, jawab Bayu sambil tersenyum. Mereka berdiri beberapa langkah berjauhan, tak perlu mendekat, karena hati mereka sudah saling memahami. Aku dengar kamu sudah membantu ribuan anak sekarang, kata Bayu. Amara tersenyum. Itu semua karena kamu yang dulu tidak balas menghina saat aku paling layak dihina. Bayu menatap langit malam. Terkadang, yang kita perlukan hanya satu orang yang melihat kita bukan sebagai musuh, tapi sebagai manusia yang masih bisa berubah. Hening sesaat. Angin berhembus pelan. Amara menatap Bayu, ingin bertanya banyak hal. Tapi satu pertanyaan muncul lebih dulu. Kamu sudah bahagia sekarang? Bayu tersenyum lebar. Aku akan menikah bulan depan. Dengan sahabat masa kecilku. Dia orang yang selalu ada dalam diam. Aku baru sadar bahwa cinta sejati bukan yang membuat jantung berdebar, tapi hati menjadi tenang. Amara terdiam, tapi tidak kecewa. Justru ia merasa lega. Tak ada rasa kehilangan, karena yang ia butuhkan dari Bayu bukan cinta sebagai pasangan, tapi cinta sebagai manusia yang pernah menyentuh jiwanya dan mengubah arah hidupnya. Aku ikut bahagia, Bayu. Terima kasih sudah menjadi bagian dari luka dan penyembuhanku. Bayu mengangguk. Dan kamu adalah bukti bahwa manusia bisa berubah. Terima kasih sudah membuktikan itu, Amara. Mereka pun berpisah malam itu tanpa pelukan, tanpa janji akan bertemu lagi. Tapi mereka tahu, di suatu titik di hidup ini, mereka akan tetap saling mendoakan. Bagi Amara, malam itu adalah penutup dari satu bab panjang kehidupannya. Bukan akhir kisah cinta, tapi akhir dari ego lama yang dulu mengurungnya. Ia pulang ke rumah kecilnya malam itu, lalu menulis di dinding kamarnya. Kadang, orang yang datang untuk menguji kita, justru adalah orang yang dikirim Tuhan untuk menyelamatkan kita dari diri kita sendiri. Beberapa minggu setelah malam penuh makna itu, Amara menerima undangan pernikahan. Nama pengirimnya jelas tertulis, Bayu Prasetya dan Ayunda Mesha. Tak ada getaran kecewa di hati Amara saat melihat kartu itu. Tidak ada air mata. Hanya senyum tipis yang mengembang perlahan. Bukan karena ia tak pernah mencintai Bayu, tapi karena ia kini telah mencintai dirinya sendiri lebih dalam dari sebelumnya. Hari itu pun tiba. Amara datang ke pernikahan itu dengan gaun hijau zamrud sederhana. Rambut disanggul rapi, tanpa dandanan mencolok. Para tamu mengenalnya. Banyak yang terkejut melihat kehadirannya. Mantan rekan kerja, mantan atasan, bahkan para direksi yang dulu pernah melihat ia mempermalukan diri sendiri. Tapi Amara melangkah dengan tenang. Ia bukan lagi gadis yang peduli penilaian orang. Ia datang bukan untuk dikenang, tapi untuk merayakan. Acara itu begitu indah. Bayu dan Ayunda berdiri di pelaminan dengan bahagia. Ayunda, wanita yang sederhana, terlihat bersinar dalam balutan kebaya putih. Wajahnya tenang, matanya teduh. Ia tak seperti wanita sosialita atau selebriti. Ia seperti rumah yang hangat, dan Amara bisa mengerti mengapa Bayu memilihnya. Saat Amara naik ke pelaminan, Bayu menyambutnya dengan tangan terbuka. Terima kasih sudah datang, ucapnya. Amara menatap kedua mempelai itu lalu menjawab, aku tidak akan melewatkan momen ini. Aku ingin menyaksikan sendiri bagaimana dua hati yang baik dipersatukan.
Ayunda menggenggam tangan Amara. Kami sering mendengarkan rekaman seminar kamu, Amara. Kamu sangat menginspirasi. Bahkan, Bayu pernah bilang, kamu adalah alasan mengapa dia yakin manusia bisa berubah. Amara tersenyum, matanya berkaca-kaca. Tapi bukan karena sedih. Karena ia tahu, kehadirannya di tempat itu bukanlah akhir dari kekalahan, melainkan awal dari kemenangan yang sejati. Pulang dari pernikahan itu, Amara duduk di teras rumahnya. Hujan turun pelan-pelan. Ia menatap langit dan menulis di jurnal harian yang selalu ia bawa. Cinta bukan tentang memiliki, tapi tentang menumbuhkan. Tentang menjadi cermin yang membuat seseorang melihat potensi terbaik dalam dirinya. Tentang hadir, bukan untuk dihargai, tapi untuk mengingatkan bahwa hidup bisa dimulai ulang kapan saja. Beberapa tahun berlalu. Amara kini menjadi sosok yang sangat dicari di banyak forum, kampus, pesantren, hingga perusahaan-perusahaan besar. Ia diminta mengisi sesi, empati dalam kepemimpinan, transformasi diri, hingga mengatasi ego dalam dunia profesional. Ia tak hanya berbicara, tapi membangun. Ia mendirikan yayasan untuk pendidikan karakter anak-anak di pelosok. Ia membantu para mantan narapidana memulai usaha. Ia mengadopsi 2 anak dari panti asuhan yang dulu hampir tutup karena kekurangan dana. Dan semua itu ia lakukan bukan untuk membayar kesalahan masa lalu, tapi karena ia sadar, perubahan harus berbuah kebaikan, bukan hanya penyesalan. Suatu hari, dalam sebuah acara televisi nasional, Amara ditanya oleh pembawa acara. Bu Amara, apa titik balik terbesar dalam hidup Anda? Ia tersenyum. Saat saya menertawakan orang yang saya anggap rendah, tapi ternyata dia yang paling tinggi hati dan jiwanya. Dan yang lebih menyakitkan adalah, hanya saya yang tidak tahu siapa dia sebenarnya. Tapi berkat pria itu, saya belajar merendahkan hati, dan dari situlah semuanya berubah. Layar televisi menampilkan foto Bayu mengenakan seragam OB dulu, berdiri dengan sapu di tangan dan senyum polos. Lalu berganti dengan foto pernikahannya, dan kemudian foto Amara bersama anak-anak didiknya di desa. Publik terdiam, lalu tepuk tangan menggema di seluruh studio. Di balik panggung, Ayunda, istri Bayu, menyaksikan siaran itu sambil tersenyum bangga. Ia tahu, meski Bayu tidak menikahi Amara, pria itu telah meninggalkan warisan yang tak ternilai dalam hidup wanita itu, keberanian untuk berubah. Bayu sendiri, kini sedang membangun sekolah gratis di pedalaman Kalimantan. Ia jarang tampil di media, tak banyak bicara, tapi langkahnya nyata. Setiap kali ditanya siapa tokoh yang menginspirasi hidupnya, ia akan menjawab dengan sederhana. Seorang gadis bernama Amara. Dia pernah sombong, lalu jatuh, lalu bangkit, dan kini mengulurkan tangan pada ribuan orang yang juga ingin bangkit. Dan bagiku, itulah pahlawan sejati. Hidup tak selalu memberikan akhir yang kita harapkan. Tapi hidup selalu memberi kita pilihan. Mau tetap menjadi pribadi lama yang keras hati, atau tumbuh menjadi pribadi baru yang penuh kasih. Cinta sejati bukan tentang bersatu, tapi tentang meninggalkan jejak yang membuat seseorang menemukan arah. Bayu dan Amara tak pernah bersama, tapi mereka tumbuh bersama dalam jalan yang berbeda. Dan dari perbedaan itu, lahirlah inspirasi yang menyentuh ribuan jiwa. Karena cinta tak harus memiliki, tapi harus menumbuhkan.